Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang arsitektur sistem komputer. Dengan anggota, saya sendiri Fadila Salsabila dengan NIM 2107646, Fajar Dwi Tama Ginting dengan NIM 2107647, dan Faras Fahran Hadi dengan NIM 2107648. Mata kuliah konsep sistem dan teknologi informasi dengan dosen pengampu Ibu Titi Sriwahyuni SPD MT. Materi pertama akan dibacakan oleh Fajar Dwi Tama Ginting. Baiklah, saya Fajar Dwi Tama Ginting akan membacakan materi pertama, yaitu tentang arsitektur komputer. Yang pertama, pengertian arsitektur komputer merupakan konsep perencanaan dan juga struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Arsitektur komputer juga dapat diartikan ilmu tentang tata cara berinteraksi antara bermacam-macam komponen perangkat keras atau hardware, agar dapat melahirkan sebuah komputer yang melengkapi kebutuhan fungsional, kinerja, serta target keuangannya. Terdapat 3 subkategori dalam arsitektur komputer, yaitu arsitektur mikro dari ISA, set instruksi ISA, dan sistem desain dari semua komponen dalam perangkat keras atau hardware komputer ini. Next. Jenis-jenis arsitektur komputer. Yang pertama ada MISD. MISD ini adalah kepanjangan dari Multiple Instruction Single Data, merupakan jenis arsitektur komputer di mana memiliki fungsi dalam melakukan eksekusi data yang bisa diproses oleh prosesor yang berbeda-beda. Yang kedua, MIMD. MIMD ini adalah kepanjangan dari Multiple Instruction Multiple Data. Komputer ini adalah komputer yang memiliki beberapa prosesor yang diatur secara paralel dengan menggunakan unit pengontrol. Next slide. Jenis selanjutnya yaitu ada SISD. Komputer ini SISD adalah single instruction single data, adalah jenis arsitektur komputer buatan dari von Neumann. Dari ciri khas prosesor yang digunakan hanya satu buah saja. Komputer ini bekerja dengan skema aritmatika dan logika, di mana semua dilakukan dengan satu perhitungan saja. Yang selanjutnya yaitu ada SIMD atau Single Instruction Multiple Data, yaitu jenis komputer yang dibuat secara paralel. Jadi komputer ini bisa mengendalikan banyak prosesor dari suatu sistem kendali saja. Contohnya adalah ELC Star 100 Dry 1. Next slide. Klasifikasi arsitektur komputer. Arsitektur komputer memiliki klasifikasi yang menurut von Neumann yang pertama yaitu memiliki hardware dasar yaitu CPU, memori, dan input-output system. Yang kedua, komputer merupakan storage program. Yang ketiga, bisa menjalankan instruksi secara beruntun. Yang keempat, memiliki jalur bus yang letaknya di antara memori dan CPU. Klasifikasi komputer menurut Flynn. Yang pertama yaitu jumlah prosesor yang digunakan. Yang kedua, struktur memori. Yang ketiga, jumlah program yang bisa dijalankan. Selanjutnya, klasifikasi arsitektur komputer. Klasifikasi komputer menurut von Neumann. 1. Memiliki hardware dasar yaitu CPU, memori, dan input system. Komputer merupakan storage program. Bisa menjalankan instruksi secara berurutan, memiliki jalur bus yang letaknya di antara memori dan CPU. Klasifikasi komputer menurut Flynn. 1. Jumlah prosesor yang digunakan. 2. Struktur memori. 3. Jumlah program yang bisa dijalankan. Next. Bagian arsitektur komputer. ALU, Arithmetic Logic
unit merupakan bagian dari mikroprosesor. Fungsinya untuk melakukan hitungan aritmetika serta logika. Kedua, control unit adalah bagian dari komputer yang fungsinya untuk mengatur serta mengendalikan seluruh peralatan komputer. Control unit yang mengatur pengolahan data dalam komputer. Ketiga, memori merupakan media penyimpangan pada komputer. Tiap program dalam dan data dalam komputer akan disimpan dalam memori. Keempat, input dan output merupakan sistem pemrosesan informasi dalam komputer. Input merupakan data yang diterima, sedangkan output merupakan data yang dikirimkan sistem. Next. Proses di dalam CPU. Pengertian Central Processing Unit (CPU). Central Processing Unit atau CPU adalah perangkat keras komputer yang memahami dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Istilah lain dari CPU, prosesor, sering digunakan untuk merujuk ke CPU. Mikroprosesor adalah CPU yang diproduksi dalam sirkuit terpadu sejak pertengahan 1970-an. Satu mikroprosesor sirkuit terpadu telah umum digunakan dalam aspek penting dalam pelaksanaan CPU. Komponen CPU. 1. Unit kontrol. Unit kontrol yang mengatur jalannya program. 2. Register. Register adalah perangkat penyimpanan kecil yang memiliki akses ke kecepatan yang cukup tinggi, yang digunakan untuk menyimpan data dan atau instruksi yang sedang diproses. 3. Unit ALU. Unit ALU berfungsi untuk melakukan operasi aritmetika dan operasi logika berdasar instruksi yang ditentukan. 4. CPU interconnection adalah sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU, yaitu ALU, unit kontrol dan register-register, dan juga dengan bus-bus eksternal CPU yang menghubungkan dengan sistem lainnya. Next. Baiklah, selanjutnya bagian-bagian CPU. 1. Casing. Casing adalah bagian paling luar dari PC yang sering disebut sebagai CPU ini. Fungsinya lintas yang harus nyebrang. Fungsinya yaitu sebagai penutup dan tempat dudukan komponen lain sertanya sebagai pelindung komponen-komponen di dalam dari kotoran dan debu. 2. Prosesor. Prosesor merupakan otak atau induk dari setiap pemrosesan komputer atau penjelasan prosesor telah saya jelaskan di atas. 3. Motherboard. Motherboard seperti namanya merupakan sebuah papan sirkuit yang berfungsi sebagai tempat duduknya komponen elektronik atau komponen komputer lainnya yang saling terhubung. 4. RAM. RAM merupakan sebuah memori utama komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data yang telah diproses oleh prosesor sebelum dilanjutkan ke bagian lain yang membutuhkan. 5. Hard disk. Hard disk berfungsi sebagai tempat penyimpanan data secara konvensional yang umum digunakan. Umumnya hard disk saat ini memiliki kapasitas penyimpanan yang sangat besar mulai dari ratusan GB sampai TB. 6. VGA card. VGA card merupakan komponen yang berfungsi untuk mengolah data grafis untuk menampilkan ke monitor. 7. Sound card. Sound card berfungsi untuk mengolah data berupa audio atau suara dari perangkat keras yang terkait seperti speaker dan mic. 8. Optical disk drive. Optical disk drive atau lebih sering disebut dengan CD atau DVD-ROM saja merupakan komponen yang berfungsi untuk membaca dan menulis pada piringan CD atau DVD. 9. Power supply. Power supply berfungsi untuk meneruskan atau mengalirkan listrik ke setiap komponen komputer agar dapat beroperasi.
Selanjutnya, fungsi CPU. Fungsi CPU seperti kalkulator, hanya jauh lebih kuat pengolahan daya CPU. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika pada data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras seperti keyboard, scanner, tuas kontrol, dan mouse. CPU dikontrol menggunakan sekumpulan instruksi perangkat lunak komputer. Selanjutnya, bagian-bagian dari CPU. 1. Pemasukan atau input. Tahap pemasukan input merupakan tahap awal dari proses pengolahan yang terjadi pada sistem komputer. Kedua, pemrosesan atau proses. Pada tahap ini, data yang telah dimasukkan melalui peralatan input akan diproses. Tahap proses ini dilakukan oleh processing device yaitu CPU. Ketiga, pengeluaran atau output. Pada tahap ini, data yang tadinya telah dimasukkan melalui peralatan input kemudian diproses oleh CPU akan bisa dicetak apabila sudah siap. 4. Penyimpanan atau storage. Tahap ini merupakan proses perekaman hasil pengolahan ke alat penyimpanan dan dapat dipergunakan kembali sebagai input untuk proses selanjutnya. Baiklah, itulah materi yang dapat disampaikan oleh kelompok 4. Terlebih terkurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baca stop.